Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zamaiyah dari kelas PMM 1 dengan NIM 0305211013, jurusan Pendidikan Matematika dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu kita Bapak Dr. Yafizak MTS. Nah, adapun judul yang saya ambil yaitu Pengantar Algoritma atau Dasar-dasar Algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari algoritma, sejarah algoritma, fungsi dari algoritma, sifat-sifat dari algoritma, ciri-ciri dari algoritma, ataupun contoh dari algoritma di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah algoritma. Ada yang tahu sebelumnya apa sih algoritma tersebut? Siapa penemu algoritma? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma tersebut berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu dari kitab Al-Jabr wal Muqabbalah yang terkenal Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritma, dan dari buku itulah diperoleh kata aljabar. Perubahan dari kata algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering keliru dengan aritmetis, sehingga akhiran us berubah menjadi us. Nah, Al-Khawarizmi ini terkenal juga Bapak Aljabar atau Bapak Algoritma. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pengertian algoritma. Nah, yang pertama itu algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pada pemrograman komputer. Jadi, masalah yang diambil adalah dari masalah manusia dan diselesaikan dengan komputer, atau disebut aplikasi yang nantinya akan menyelesaikan masalah manusia. Nah, yang kedua, algoritma pemrograman adalah suatu hal yang paling dasar. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengetahui tahap awal dari pembuatan suatu program. Nah, yang ketiga, algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecah suatu masalah yang secara sistematik. Serta dalam kegiatan pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menemukan program yang akan dibuat. Baik, ciri-ciri algoritma. Nah, adapun ciri-ciri dari algoritma yaitu yang pertama, algoritma mempunyai awalan dan akhiran. Suatu algoritma harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Nah, yang kedua itu, setiap langkah harus didefinisi dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda, tidak membingungkan atau non-ambigu. Nah, yang ketiga, memiliki masukan input atau kondisi awal. Nah, yang keempat, memiliki keluar atau output ataupun kondisi akhir. Nah, yang kelima itu algoritma harus efektif. Bila diikuti benar-benar maka akan menyelesaikan persoalan dari permasalahan yang akan diinput. Baiklah, kita masuk ke sifat-sifat algoritma. Nah, adapun sifat-sifat dari algoritma itu yang pertama input. Suatu algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum dilaksanakan. Bisa berupa nilai-nilai perubahan yang diambil dari himpunan khusus. Nah, yang kedua itu output. Suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan. Atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir, di mana nilai output diperoleh dari nilai input yang telah diproses melalui algoritma. Nah, yang ketiga itu definites adalah langkah-langkah yang dituliskan dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh penggunaan algoritma. Nah, yang keempat itu finites adalah suatu algoritma harus memberikan kondisi akhir atau output setelah sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya dilakukan terhadap setiap pada kondisi awal atau input yang diberikan.
Nah, yang kelima itu efektivitas atau setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya didapatkan solusi yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang keenam itu generality atau langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang diberikan, tidak hanya untuk himpunan tertentu saja. Kita masuk ke fungsi dari algoritma. Adapun fungsi utama dari algoritma pemrograman adalah untuk menyelesaikan suatu masalah yang menjadi tujuan kenapa program tersebut dibuat. Algoritma merupakan suatu hal yang penting dalam aktivitas membuat suatu pemrograman. Nah, fungsi algoritma pada pemrograman itu yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan rumit suatu program dengan melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Nah, yang kedua mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga dapat digunakan secara berulang untuk minimalkan penulis program yang berulang. Nah, yang keempat mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Nah, yang kelima, adanya alur proses yang jelas sehingga kamu dapat mudah mencari kesalahan jika terjadinya gebit atau error. Nah, kita masuk ke struktur algoritma. Nah, yang pertama itu bagian deklarasi atau definisi variabel, yaitu nama variabel, nama ketetapan, nama prosedur, nama fungsi, tipe data yang digunakan dalam algoritma. Nah, yang kedua itu bagian kepala atau header, yaitu bagian nama algoritma atau informasi ataupun keterangan yang ditulis. Nah, yang ketiga itu bagian deskripsi atau rincian langkah-langkah, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah termasuk beberapa perintah seperti bacalah data, tampilkan, ulangi yang mampu menggunakan data yang digunakan dalam algoritma. Algoritma dasar terbatasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama algoritma narasi adalah algoritma yang dituliskan menggunakan perintah-perintah dalam kehidupan keseharian manusia. Nah, yang kedua algoritma pseudokude adalah bahasa yang digunakan deklarasi, nilai, keterangan, fungsi dalam bentuk perintah pemrograman atau bahasa komputer. Nah, yang ketiga itu algoritma flowchart atau gambaran ataupun bagian yang memerintahkan urutan dan hubungan antara proses dengan pernyataan agar menjadi sebuah program untuk menyelesaikan atau mensolusi permasalahan. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol-simbol yang nantinya ada gambarannya. Nah, adapun cara kerja algoritma pemrograman itu yang pertama input, terus proses, terus output yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke analogi algoritma. Masalah. Sebelum membuat algoritma, tentu kita diawali dengan adanya masalah manusia. Terus algoritma. Membuat algoritma untuk menjadikan pedoman pembuatan pemrograman. Nah, jadi jangan membuat algoritma tanpa adanya masalah dan jangan membuat masalah sendiri. Dan setelah kita buat algoritma, kemudian kita transformasikan ke program komputer. Jadi dari masalah yang sudah kita analisis, kita bisa transformasikan ke dalam program komputer. Nah, tadi kan definisi program adalah program komputer untuk menyelesaikan masalah. Lalu transformasikan ke program komputer, membuat program komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau implikasinya bukan komputer, berarti itu bukan algoritma. Kemudian jadilah sebuah solusi untuk permasalahan yang telah di-input. Nah, baik, kita masuk contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti merebus air. Nah, berdasarkan dari proses merebus air, dapat kita susun, yaitu yang pertama ambil panci, yang kedua isi dengan air, lalu letakkan pada kompor, nyalakan api kompor, tunggu hingga keluar gembungan, terus air sudah dimatang, lalu
dari merebus air itu kita dapat inputnya itu adalah air dan outputnya itu adalah air yang matang dan siap untuk diminum. Nah, adapun contoh lain yaitu membuat kopi. Adapun langkah-langkah dalam membuat kopi yaitu yang pertama, membuka kemasan kopi, menyeduh air, campurkan gula, campurkan dengan air panas, lalu kopi siap dihidangkan. Sebelum disantap harus diaduk terlebih dahulu. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa input dari membuat kopi itu adalah kopi dan output dari membuat kopi itu adalah kopi itu siap untuk diminum atau air kopi yang siap untuk diminum. Contoh terakhir adalah membuat kue. Adapun kita tahu langkah-langkah membuat kue itu yaitu campurkan tepung, telur, gula, pewarna dan lainnya. Lalu kita masukkan ke panggangan, lalu kue tersebut siap untuk dimakan. Nah, dari itu kita bawa input yang cara membuat kue itu kan masukkan tepung, gula dan lainnya. Nah, jadi sehingga output yang didapatkan dalam membuat kue itu adalah kue tersebut siap untuk dimakan. Algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer. Metode dan tahapan sistematik dalam program adalah algoritma. Program sama dengan algoritma ditambah bahasa. Algoritma pemrograman. Apa definisi dari algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka carilah algoritma yang paling efisien dan yang tepat dan cepat. Penyajian algoritma. Dalam penyajian algoritma itu terbagi 3. Yang pertama, menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia, Indonesia, dan Inggris. Namun kelemahannya masih sering membingungkan atau ambigu, sulit dipahami. Nah, yang kedua, menggunakan flowchart. Baik karena alur algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi repot pembuatannya jika algoritma panjang. Nah, yang ketiga, menggunakan VS Code. Sudah dekat dengan bahasa pemrograman, tetapi sulit dimengerti oleh orang yang belum tahu pemrograman. Baiklah, kita masuk kesimpulan. Dari berbagai macam yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu dengan tulisan dan dengan gambar. Namun dari 2 metode itu kembali lagi kepada seorang programmer ingin menggunakan metode yang mana. Nah, dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dan komputasi numerik. Tanpa algoritma yang dirancang dengan baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Dari algoritma, lalu pemrograman, lalu program. Agar algoritma dapat memerintah atau diproses komputer, maka dirubah menjadi bentuk program atau melalui proses pemrograman. Nah, adapun algoritma itu adalah sebuah solusi dari masalah yang diimplementasikan di program komputer atau membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah manusia. Nah, jenis algoritma. Yang pertama itu pseudocode atau kode semut. Merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Pseudocode ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, boleh juga menggunakan bahasa Indonesia, agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun. Flowchart pseudocode atau kode semu disusun dengan tujuan untuk menggambarkan tahapan-tahapan penyelesaian suatu masalah dengan kata-kata atau teks. Metode ini mempunyai kelemahan di mana penyusunan algoritma dengan kode semu sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatannya, sehingga kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu,
Kemudian dikembangkan suatu metode lain yang dapat menggambarkan suatu algoritma pemrogram secara lebih mudah dan sederhana, yaitu dengan menggunakan flowchart atau diagram alir.